Bab 290. Pembayaran gaji setengah tahun di muka. Dio menepuk-nepuk dadanya. Ngomong-ngomong, Stella telah melakukan hal yang buruk, tapi dia tidak bisa dipukul dan tidak bisa dimarahi. Siapa yang menyuruhnya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan James dan William? Dio, apakah layak sampai kamu memarahi gadis ini hanya untuk ribuan euro itu? Uang ini, kuberikan untukmu sebagai ganti rugi, kata seseorang yang muncul dari belakang dengan suara pelan. Stella berlari sambil menangis dengan air mata yang sudah menetes, kemudian memegang lengan lelaki baik hati itu sambil berterima kasih padanya. Terima kasih banyak ya, terima kasih sekali, orang baik sepertimu pasti akan mendapat balasan. Setelah dia selesai menundukkan kepalanya, dia baru sadar bahwa orang itu ternyata adalah Chandra. Kok kamu? Chandra Invisible. Stella membelalakkan matanya dan terheran. Dio juga terdiam. Setelah melihat bahwa yang berbicara adalah Chandra, dia langsung menyunggingkan senyumannya dan tertawa. Hahaha, ternyata Chandra, kamu sudah mengatakannya, jadi aku bisa apa? Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu sungkan, kamu juga bukan orang asing, hahaha. Chandra tersenyum tipis, dan mengatakan dengan santai, dia itu pembawa masalah. Dia juga sudah membawa masalah untukmu, Dio. Aku tidak bisa membuatmu mengalami kerugian. Lagi pula, dia adalah wanita William, kita semua tidak bisa untuk tidak membantu. Dio mulai berkeringat dingin. Chandra sudah menjelaskan secara terang-terangan, bahwa Stella ini adalah wanita William. Gadis menggemaskan itu benar-benar bukan seorang gadis biasa sekarang. Seorang gadis yang bisa berhubungan dengan dua lelaki sekaligus. Kedua lelaki ini adalah sosok yang bertengger di puncak piramida, di mana mereka semua memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, orang lain tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan saja. Stella ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke, kamu ngobrol aja sama dia, aku masih harus ke sana untuk memeriksa yang lain. Oke, bye, Dio. Mereka mengantar Dio. Kemudian Chandra mencubit pinggangnya, membalikkan badan dan melihat ke arah Stella dan bertanya, barusan kamu memanggilku apa? Chandra Invisible. Melihat Stella yang kelihatannya jujur dan patuh, ternyata dia suka memberi panggilan lain. Memanggilnya apa? Chandra Invisible. Apa dia orang yang tidak jelas? Tidak jelas di mananya. Chandra menyipitkan matanya, lalu menatap Stella marah. Stella langsung menutup mulutnya, diam-diam melirik Chandra. Mulutnya ini benar-benar bisa membuatnya celaka. Bisa-bisanya tidak hati-hati memanggil Chandra dengan panggilan Chandra Invisible. Bercanda kok, bukan beneran. Benarkah? Chandra bertanya sinis dengan ekspresi marahnya. Sekujur tubuh Stella gemetar dibuatnya. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hal ini pada Chandra, kemudian terdengar suara seorang pahlawan wanita, "Hei Chandra. Kamu benar-benar tidak kapok. Aku sudah mengatakan berkali-kali kalau aku tidak ingin lagi melihat mukamu. Kenapa kamu masih saja datang ke Sunrise Night Club untuk menggangguku? Benar-benar menyebalkan." Chandra yang sedang memandang jahat wajah Stella yang ketakutan, seketika menjadi panik sampai membuatnya berbalik badan. Setelah itu, ia segera mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Dengarkan aku, berikan aku satu kali kesempatan untuk menjelaskannya, ya. Sebenarnya aku tidak sejahat yang kamu pikirkan. Sungguh. Sally. Apa kamu bisa memanggilku dengan panggilan Sally? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu akrab denganku? Sally yang berdiri di sana terlihat sangat marah seperti seekor harimau betina, kemudian ia baru menyadari bahwa ada Stella di belakang Chandra. Hal itu, seketika membuatnya terdiam. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terlihat canggung. Stella. Kenapa kamu di sini? Stella kemudian menjawab. Menaikkan dagunya, berjalan dengan angkuh melewati Chandra sambil menggaruk hidungnya. Chandra Invisible, aku pergi dulu ya. Kak Sally, beri si brengsek ini pelajaran. Kamu, menahan napasnya, melihat Stella yang berjalan melewatinya dengan angkuh. Setelah Stella pergi, Sally melihat Chandra dengan wajah sangat kesal dan mengatakan. Bahkan Stella saja bilang kalau kamu itu brengsek. Katakan, kenapa kamu membuli Stella? Aku salah. Chandra sangat ingin menangis, tapi apa daya.
Akhirnya dia mengerti satu hal. Perempuan adalah makhluk paling sensitif. Kamu tidak bisa seenaknya saja menyakiti perasaan wanita lain, karena mungkin wanita yang kamu sakiti itu adalah teman dari wanita yang kamu idamkan. Tidak boleh menyakiti perasaan adik ipar. Stella memberi arahan untuk mengantar air dan wine, hal ini jelas tidak mengeluarkan banyak tenaga. Uang, aku mohon kamu turun dari langit. Biaya sekolahnya. Jika kamu tidak bisa membayar biaya sekolahmu itu, biarpun kamu diterima di sekolah sebagus apapun, akan sia-sia saja. Karena kamu tidak bisa membayarnya. Dia baru sadar, kalau martabat dan kecerdasan merupakan dua hal yang sangat jauh berbeda. Stella, kenapa kamu terlihat lesu? Kenapa? Kamu terlihat sedang tidak bahagia. Bukankah daftar ulang sekolahmu beberapa hari lagi? Sally sepertinya sudah menyelesaikan masalahnya dengan Chandra. Hebat. Dia muncul di hadapan Stella dengan sangat santai. Oh. Stella mengangkat wajah lesunya dan melihat Sally dengan tatapan sangat sedih. Lalu, kepalanya terkulai dan menghela napasnya, biaya sekolahku mencekikku. Biaya sekolah. Maksudmu biaya masuk universitasmu. Belum terkumpul. Stella menggeleng-gelengkan kepalanya, jumlahnya sangat besar, ayahku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu juga tahu kondisi keluargaku, bisa makan dengan cukup saja sudah bersyukur. Ayahku sudah cukup kasihan, jadi aku tidak ingin membuatnya terbebani oleh urusanku. Audi suka menghamburkan uang, jadi jika ayahku bisa membiayainya saja sudah cukup bagiku. Lalu bagaimana dengan sekolahmu? Aku juga sedang sangat bingung sekarang. Bukankah hubunganmu dan William itu baik ya? Karena dia sudah mengatakan jika dia mencintaimu, kenapa kamu tidak memintanya? Bagi William, biaya kuliahmu hanya sebesar biaya makannya untuk beberapa hari. Tidak bisa. Aku tidak bisa meminta uang padanya. Stella terus saja menolaknya. Kenapa kamu tidak mau? Jika meminta uang padanya, jelas membuatku menjadi tidak berharga di matanya. Hal itu sama saja seperti aku menjual diriku. Tidak bisa. Sally berbisik, kamu tidak punya uang untuk membayar biaya sekolahmu dan kamu masih menjaga harga dirimu. Hebat. Kemudian, Sally tiba-tiba memiliki sebuah ide cemerlang, matanya berbinar, lalu menjentikkan jarinya. Oh iya. Aku punya ide bagus. Ide apa? Membuat Stella hampir meneteskan air liurnya. Melihatnya yang seperti ini, siapapun juga tidak akan percaya bahwa dia adalah wanita dari William, seorang kepala dari grup satu jiwa dan kelompok hutang lunas. Kamu bisa bilang ke Dio untuk membayarkan gajimu di muka. Aku tidak pernah tahu apakah ada orang yang berani melakukan hal itu sebelumnya di Sunrise Nightclub. Tapi, pasti ada pengecualian di tiap hal. Toh, kamu adalah orang William. Mungkin saja dia akan menyetujuinya. Stella terdiam, lalu membuka mulutnya dan tersenyum bodoh. Hei, Kak Sally, kamu memang pintar. Kenapa aku tidak terpikirkan hal ini ya? Bingo, aku sudah paham. Aku akan cari Dio dulu ya. Saat dia ingin pergi, Stella menanyakan sesuatu padanya, Kak Sally, kamu dan Chandra kenapa sih? Kenapa setelah one night stand hubungan kalian malah menjadi musuh? Wajah Sally yang baru saja tersenyum, tiba-tiba hilang dan berganti menjadi kemurungan. Untuk apa kamu menanyakannya? Dia adalah orang paling membosankan. Pergi. Kamu buruan minta uang ke Dio. Tidak usah urusi urusanku. Sally melambaikan tangan sepenuh tenaga, kemudian menakuti Stella dengan cara menjulurkan lidahnya sehingga membuatnya berlari terbirit-birit. Sambil berlari, ia juga sambil berpikir biarpun Chandra Invisible agak suram dan agak licik, tapi masa iya dia juga membosankan. Wajah dan latar belakang keluarganya juga lumayan, dia juga agak berbakat. Tapi kenapa Kak Sally bilang kalau dia membosankan? Bodoh amat tentang mereka berdua, dia sangat sibuk sekarang. Stella mendatangi kantor Dio, saat ia ingin mengetuknya, tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan. Aduh, bagaimana caranya aku meminta uang pada Dio? Aku baru saja merusak bunga paling berharga yang dibelinya dari Eropa. Kasihan diriku, kasihan juga bunga itu. Huhuhu. Stella bernapas dengan sekuat tenaga, dia terus-terusan memberi semangat pada dirinya sendiri. Jangan takut, bukan masalah besar. Ya,
Bukan masalah besar. Paling-paling ditertawakan oleh Dio, lalu diusir olehnya. Demi masuk kuliah, demi biaya sekolah, Stella. Keluarkan semangatmu. Semangat. Bang! Stella tiba-tiba membuka keras pintu ruangan Dio. Dengan langkah berani, ia berjalan mendekati Dio, memejamkan matanya dan memanggilnya dengan keras. Dio, aku mau berkuliah, tapi aku tidak punya biaya untuk membayarnya. Aku ingin memintamu untuk membayarkan gajiku selama setengah tahun di muka. Boleh tidak? Dia mengatakan hal itu dengan satu tarikan napas. Stella kemudian membuka matanya perlahan-lahan. Kamu kenapa berada di kantornya Dio? Jari Stella yang lentik gemetar sambil menunjuk William yang sedang duduk dalam ruangan itu. Mereka tidak bertemu selama beberapa hari, tapi lirikan matanya bisa memabukkannya. Lelaki begundal ini, keluguannya bisa mematikan sel otak wanita. Fuck, hari ini lelaki itu mengenakan baju gelap kotak-kotak dengan model potongan V-neck yang pas badan. Hal itu membuatnya terlihat semakin seksi dan atletis. Bajunya sangat pas badan, membuatku bisa mendeskripsikan dengan jelas postur tubuhnya. Selain itu, ia juga bisa melihat apa yang ada di dalam baju lelaki itu. Kedua dada yang sangat bidang. Selain itu, otot perut yang sangat-sangat kencang. Stella tidak kuasa untuk tidak mengelap air liur yang berada di sudut bibirnya. Dio mana? Kenapa kamu berada di ruangan Dio? Bab 291. Mengapa tak meminjam uang padaku? William sedang mengamati sebuah dokumen penawaran, wajah tampannya dia miringkan dan dengan tatapan sinis dia menatap Stella. Menyilangkan kakinya. Sambil sesekali menggigit sudut bibirnya, membuat Stella merasakan ketakutan setengah mati. Dia sangat mengenal William, dia tahu kalau sekarang William sedang marah. Wow, apakah aku membuatnya marah, sampai-sampai mukanya begitu kelam? Oh, rupanya kamu datang ke sini untuk keperluan bisnis, silahkan duduk, aku pergi dulu. Stella. Akhirnya William bersuara. Suaranya yang rendah tetapi tegas, serasa mematikan Stella di tempat. Hadir. Jawab Stella refleks tanpa berkedip. Stella menatap William. Jantung berdegup begitu kencang. Semangat, tolong jangan mati terlalu menyedihkan. William dengan sangat cuek melemparkan dokumen penawaran itu ke atas meja, membuat si pemilik di sana mengubah posisi duduk menghadap Stella. Mata hitam segelap tinta hitam, dengan sinis menatap dan berbicara, apa yang kamu katakan tadi? Uang untuk kuliah. Apakah kamu ingin naik gaji? Stella sangat ketakutan. Oh Tuhan, lupakan masalah ini. Masalah ini, kenapa bisa sampai diketahui oleh William? Keringat dingin berkucuran. Keluargaku tidak punya cukup uang buat membayarnya. Aku datang ke sini, berbicara dengan kakak Dio dengan maksud ingin meminta gaji beberapa bulan ke depan. Bagaimana dengan aku? William menarik nafas panjang. Ada apa denganmu? Bagaimana jika kamu di posisi aku? William tiba-tiba geram, langsung berdiri dari kursinya dan memukul meja kerjanya, berteriak, Stella, kamu sekarang tidak sendiri, kamu bersama dengan aku sekarang. Kamu sekarang ada aku, William. Oh, kamu meminjam uang, kenapa tidak kepadaku saja? Kamu adalah wanitaku, aku seharusnya memberikan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Kamu tidak meminta uang kepadaku, kamu menganggap aku ini siapa? Badai petir akan datang. Seperti hampir menerpa Stella. Dia mencekik lehernya sendiri, sampai-sampai tersedak dan ketakutan, aku belum menikah denganmu, kenapa aku harus memakai uangmu? Tetapi kamu adalah wanitaku. Itu adalah tanggung jawab aku. Aku pikir itu bukan pilihan terbaik. Apanya yang tidak baik? Perempuan memakai uang lelakinya, itu sudah seharusnya. Tetapi kita belum menikah. Nada William menjadi tinggi dan keras, sedangkan nada Stella menjadi kecil dan lemah. William mengepalkan tangannya pertanda dia sangat marah. Baik, kita lihat saja sampai kapan bocah ini akan bertahan dengan kata-katanya. Bagus. Sangat bagus. Dia sangat menempatkan diri pada posisinya. Menyebalkan. Ikan mas kecil, kamu sangat bagus, kamu membangkitkan gairahku untuk menaklukkanmu lagi. William tiba-tiba tertawa kecil, membuat Stella sedikit merasa curiga. Ganteng bisakah kamu menghentikan ekspresimu?
Ekspresimu sangat menakutkan. Stella. Ah. Menikah. Apakah ini sebuah kode untuk aku? Kamu ingin menikah denganku? Ah. Mana? Ekspresiku biasa saja, betul kan? William tersenyum kecil sambil membengkokkan bibir tipisnya, sambil berjalan mendekap tubuh mungil Stella. Badannya dia condongkan mendekati Stella, menggapai rambutnya lalu mengendus hidung Stella. Gaya pemuda tampan ini, membuat Stella berpikir hati William sedang berbunga-bunga seperti lagi kasmaran. Stella seorang yang pendek, tingginya hanya sedada dari William, berhadapan dengan William melihat dadanya yang berotot membuatnya tergila-gila. Jangan lupa, sebentar malam. Sambil memegang dadanya yang berotot. Pemandangan yang menarik. Lalu kenapa kamu terus-menerus berbicara tentang pernikahan? Sampai aku mengira kamu sudah sangat ingin menikah. Stella langsung kesal dan menggerutu, "Hayo, William, tidakkah ekspektasimu terlalu tinggi? Walaupun aku ingin menikah, tetapi tahukah kamu umurku juga belum cukup untuk menikah? Oh, kalau begitu, ketika Anda sudah cukup umur, Anda harus menikah denganku." Stella menyadari skillnya masih di bawah si Cheng Chen. Jika diteruskan lagi, akan terjadi ketidakadilan, bukan? Bukan begitu. William menjangkau bawah dagu Stella dan memaksa Stella untuk menatapnya. Ketika Stella tersenyum, menatap mata William dalam-dalam, membuatnya sulit untuk bernafas. Wow, anak lelaki ini sangat-sangatlah tampan. Dia sangat beruntung mendapatkannya. Dia merasa dirinya sangatlah hebat, dengan tidak sengaja, bisa mendapatkan lelaki tampan ini. Wajah William tiba-tiba muram. Dengan dingin berkata, "Stella, ketika kamu ada masalah orang pertama yang kamu cari bukanlah aku sangat kecewa rasanya." Ah, ada apa denganmu? Kenapa topiknya tiba-tiba beralih dari pernikahan menjadi kekecewaan? Betapa cepat si Cheng Chen moodnya berubah. Bawah dagunya terasa sakit karena dijepit oleh jari-jarinya. Ketika aku susah, kamu orang pertama yang aku pikirkan. Memikirkan aku. Kenapa kekurangan uang buat kuliah? Kamu tak memikirkan aku. Aku berpikir, meminjam uang kepadamu seperti kurang pantas untuk dilakukan. Kurang pantas. Kamu berpikir tindakanmu ini bisa disebut apa? Stella menggigit bibirnya, sambil membuat ekspresi, "Kamu bisa disebut selingkuh." Ah, apa? Stella membesarkan pupil matanya, tidak mengerti. Dia hanya tidak mau menerima uangnya, apakah sudah disebut dengan selingkuh? Atas dasar apa bisa disebut begitu? Aku tidak melakukannya, aku tidak selingkuh. Tampak luar, kamu tidak menginginkan uangku, tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, kamu masih nampak malu-malu untuk menunjukkan sifat aslimu karena kamu belum terbiasa. Bukan begitu. Kamu tidak menginginkan uangku, kamu meminta pertolongan ke orang lain, kenapa? Kamu ingin James membantumu. Jika Dio tidak bersedia untuk memberikan beberapa bulan gajimu, bukankah kamu ingin meminta bantuan kepada James? Kamu membiarkan James membantumu, bukankah membuat wibawa James naik dan menginjak-injak harga diri aku? Dengan kenyataan seperti itu, bukankah membuktikan kalau kamu telah berselingkuh? Jika begini terus-menerus, bukannya terbukti kamu berselingkuh? Pernyataan William ini sementara seperti senapan mesin yang sedang menembak. Stella memang tidak pandai dalam berkata-kata ditambah lagi otaknya yang pas-pasan, berhadapan dengan William membuatnya bertambah buruk. Berdebat dengan William, membuatnya linglung. William menatap mata Stella dalam-dalam, ada perasaan puas karena menang, lalu bertanya. "Katakan apakah yang aku katakan betul?" "Ya, benar." Stella bingung tetapi membenarkan pernyataan William. "Jadi, kamu tidak punya cukup uang untuk masuk perguruan tinggi, jika kamu tidak katakan pertama kali padaku, berarti kamu bisa dikatakan selingkuh. Menurutmu apakah aku tidak kecewa?" Stella tak kuasa menahan tangis, tanpa sengaja menggenggam tangan William dan mencakarnya, sambil menangis, leherku sangat tegang, aku tak biasa mengangkat wajahku begini lama, tentang apa yang kamu katakan terserah, tolong lepaskan dagu dulu." William menatap dengan tatapan tajam, tidak ingin melepas tangannya, bertanya. "Katamu kamu melakukan kesalahan besar, bukankah seharusnya dihukum?" Harus,
harus. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Daguku sangat lelah, sangat pegal lah. Karena kamu juga sudah mengakui kesalahanmu, kalau begitu aku sudah tidak segan lagi, sekarang waktunya untuk menghukummu. Ah, tidak mungkin. Haruskah dihukum? Tentu saja. Ketika William mengucapkan baru 2 kata, Stella sudah mendekap dan memtigaluk William. Gadis itu dengan cepat menendang sepasang betis, dengan ganas merencanakan mengeluarkan sepasang cakar ganasnya. William mendekap Stella lalu mendudukkannya di atas pangkuannya di atas kursi bos. Seekor ikan asin dibalik lalu dibalikkan lagi hingga sampai ke pangkuannya. Wow, jangan menghukumku, ini adalah waktu kerjaku, setelah pulang kerja baru kita bicarakan lagi, oke? Maafkanlah aku tahu aku salah, aku akan berubah, aku ingin berubah tidakkah cukup bagimu? Seperti begini sangatlah memalukan. Pernahkah kamu melihat orang yang memakai kemeja berkerah putih, berada di pangkuan lelaki, seperti anjing kecil, wajahnya ke bawah menghadap lantai? Dengan bergegas William membuka kancing C3 lana Stella. Dengan satu gerakan kilat, resleting di sisi pinggang sudah tertarik, sekejap, C3 lana kerja Stella sudah jatuh terlepas. C3 lana deet lem pun sudah ikut terlepas bersamaan. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Stella kaget dan tegang, tiba-tiba, sekujur tubuh bagian belakangnya terasa dingin. Stella. Bukan begitu. Bibirnya bergetar dan dia terus menggigit bibir bawahnya. Mata bulatnya seperti kucing melotot. Peet entat Stella yang putih dan mulus seperti salju terekspos, sangat mempesona. Melihat begitu, membuat William merasakan panas mulai dari tenggorokan hingga sampai ke dada. Sial. Bocah ini selalu membuatnya tidak dapat mengontrol dirinya. Sangat putih dan mulus. Deet da yang menakjubkan. Huk. William tiba-tiba batuk, lalu memperbaiki ekspresi wajahnya. Di kemudian hari jika kamu mendapat kesulitan, kamu sudah tahu kan pertama kali harus mencari siapa. Stella tidak peduli dengan martabaknya lagi, dengan tanpa rasa takut, berkata. Mengerti, ketika susah. Aku mencarimu, aku ini siapamu. Kamu bukankah William? Aku ini siapamu? Oh, kamu adalah pacarku.